namanya. Dia yang Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Yesus.
Jamah hatiku dengan urapanmu, kami rindukan Engkau Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Kudus. Jamah hatiku menyembah Allah yang bangkit. Kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Urapan-Mu Yesus. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah ya sekira ya Bapa. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kebangkitan-Mu Tuhan. Buat lawatan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kami
kami yang mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja Yesus yang ada di dalam kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan di tangan-Mu Yesus. Engkau berkati ibadah hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di tangan-Mu Yesus. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Apa kabar Jemaat Galilea? Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup? Amin. Kita mau rayakan kemenangan ini. Rayakan
tangan kiri kita. Kita mau katakan, Yesus bangkit, Yesus hidup. Amin. Ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus yang telah memilih Engkau. Dia Yesus yang telah memilih Engkau di dalam hidup. Bukan Engkau yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih Engkau di hidup Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengenal-Mu Yesus, Kau mau buang hidup kami Tuhan. Kau mau buang hidup kami yang lama Yesus. Kau mau serahkan hidup kami yang baru di tangan-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, segala kutuk, segala dosa telah hancur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada berhentikan mengucap syukur Tuhan. Kau mau serahkan hidup kami yang baru ini di tangan-Mu Yesus. Kau mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memilih kami. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku, jemarimu yang menenunku.
jemarimu yang menenuniku yang menenuniku sebelum kami mengenal Engkau Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, kami mau buang hidup kami yang lama Yesus. Hidup kami yang lama Yesus, kami mau masuk hadirat-Mu dengan hidup kami yang baru Tuhan. Sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu kami sadari Tuhan, selama ini Engkau menanti hidup kami Yesus. Selama ini Kau menunggu kami Tuhan. Kau menanti, ku akui semua dosaku. Kami mau lepas kehendak kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja Yesus. Biar seluruh nafasku memuliakan
Engkau tetap Allah sekarang dan selama-lamanya. Camkan terus Tuhan dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami imani bahwa Engkau tetap Allah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan akan menggunakan firman-Mu. Berkaryalah terus Tuhan dalam setiap pribadi anak-anak-Mu ini Tuhan yang hadir pagi hari ini, supaya kami selalu boleh melekat kepada Engkau dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pujian ini ya Bapak Ibu bisa klop dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji-pujian ini kan suasana masih kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, di sini dikatakan nanti puji-pujian, ya diantaranya oleh kesaksian kita, oleh darah domba, ya iblis ada amin? Halo? Iblis dikalahkan, yakin? Yakin ya? 100% yakin? Apa enggak sebaliknya kita dikalahkan oleh iblis? Ya, halo? Ayo kita imani. Memang kadang-kadang satu saat kita ini lemah, kita diserang habis-habisan. Gitu? Tapi ayo, tadi dikatakan pujian, Engkau tetap Allah, Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau diserang habis-habisan, ganti kita orang mau serang dia. Setuju Bapak Ibu? Karena dia yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Ya. Kita mau baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-3. Ya. 1 Petrus pasal yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Telah melahirkan kita kembali. Artinya gimana saudara? Dulu mungkin kita dalam suasana ya mungkin jenuh atau mungkin kita jauh dari Tuhan oleh karena permasalahan-permasalahan kita. Tapi kita pagi hari ini masih menikmati kuasa kebangkitannya, merayakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Camkan tadi pujian ya dari awal, ya dari pertama, kedua, saya catat gimana tuh. Ini memang betul-betul ya dan amin. Kalau kita mengimani, kalau kita melakukan firman Tuhan. Ada amin ya? Ya. Kita telah dilahirkan. Saya ulang lagi ya dari awal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Ya, penuh pengharapan. Ini betul-betul saudara harus saudara imani. Baik pengharapan, ya kita memperoleh hidup yang kekal, maupun hidup saat ini saudara. Kita hidup zaman sekarang ini, kita juga mempunyai pengharapan. Untuk kita hidup dalam jasmani tadi ini loh, kita masih memerlukan segala sesuatunya. Jadi kita mempunyai satu pengharapan. Entah itu saudara mengalami segala sesuatunya, jalan buntu atau apapun saudara ya, sakit penyakit gimana. Ingat, kita mempunyai pengharapan. Ya toh? Pengharapan, bukan apa kalau istilahnya sekarang apa ya? PHP ya. Apa? PHP, pengharapan apa nih? Oh palsu, ya. Saya ingat PHP-nya saja, tapi kepanjangan. Nah, jadi pengharapan bukan pengharapan palsu, saudara. Janji Tuhan, iya dan amin. Kalau saudara mengimani, menuruti akan firman Tuhan, janji Tuhan enggak, bukan PHP ya, bukan pengharapan palsu. Iman itu betul segala, bukan pengharapan yang palsu. Tadi enggak salah itu nyanyian yang ke terakhir atau coba yang terakhir ditampakkan. Ya. Loh bukan, apa? Pujian tadi yang terakhir. Ya. Selamanya kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang terus. Tak tergoyahkan kau tetap Allah terus. Sudah ya? Enggak. Dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Oh ini sorry. Yang pujian yang sebelumnya, sorry ya. Ini betul-betul ya dan amin. Pujian yang sebelumnya. Nah, ini ya. Tuhan, Engkau memiliku sebelum ku ada. Ya, sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambarmu. Ya, sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Terus, namun engkau tak pernah lelah mencariku. Ingat ya, saudara, Yesus itu senantiasa selalu menunggu, mencari. Terus, tak kusangka sejak dahulu kau menunggu hidupku. Ya, ingat, saudara ditunggu senantiasa. Ada amin, Bapak Ibu? Ya. Di altarmu kusadari selama ini kau nanti. Dan ada firman Tuhan katakan, dia selalu menunggu di depan pintu hati kita. Dia mengetok. Enggak tahu itu ayatnya mana, lupa saya. Ya, enggak salah, Wahyu pasal 3 ayat 20 berapa enggak salah. Kalau salah dia enggak tahu. Itu Tuhan menunggu di pintu. Ya. Mengetuk hati saudara. Nah, sekarang ini saudara, tadi di dalam katakan 1 Petrus 3, dia bangkit sehingga kita mempunyai pengharapan. Ya, pengharapan. Kita yang tadinya mati, bukan mati secara jasmani, kerohanian kita mati gimana? Kita sudah diperdamaikan karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
diperdamaikan kembali. Untuk kita bisa berseru mengatakan, Aba, ya Bapak. Iya kan? Ayo, ini jangan disia-siakan. Jangan saudara cuma sekedar sekarang ini, oh iya ngerti gimana. Tapi camkan betul-betul bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, kita harus melawan, kita harus bersaksi. Ya dikatakan, ya dampak kebangkitan Yesus. Ya, kita harus bersaksi. Ya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semua, kita baru bisa mengalahkan kuasa iblis. Benar Bapak Ibu? Tapi sekali lagi maaf bicara, kadang-kadang Bapak Ibu suruh mengaku di hadapan rekan saudara, rekan sekerja saudara, atau di waktu saudara ketemu seseorang gimana, kadang-kadang kita malu. Malu apa? Mengaku saudara ini Kristen atau apa gimana? Kalau minggu beribadah enggak? Nah, kita kadang-kadang enggak jawab spontan. Gini. Iya Pak ya. Apalagi kalau lawan bicara kita ini levelnya di atas kita, dan ya itu mungkin rekan bisnis atau gimana. Kita tidak bisa menjawab dengan yakin, tapi jawabnya malu-malu. Nah ini tidak bisa mengalahkan iblis kalau begini ini, malah kita yang dikalahkan. Benar enggak kalau gitu saudara? Kadang-kadang maaf bicara, ya orang Kristen kadang-kadang makan di restoran yang ramai gimana, mau doa aja toleh. Iya, tidak berani tampil dengan terang-terangan. Doanya, doa makannya sembunyi-sembunyi. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Enggak ya? Puji Tuhan. Di sini dikatakan oleh kesaksian kita. Tapi kalau kita suruh bersaksi, gimana Bapak Ibu? Kalau kita suruh bersaksi, aduh, gimana nanti kalau saya nanti lupa kesaksiannya, atau nanti saya kalau nanti tiba-tiba waktu bersaksi terus enggak ingat, mandek, jegrek, orang Jawa bilang, gimana? Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau engkau ada satu kerinduan, ya ini yang saya alami. Waktu saya pertama kali bersaksi, itu enggak didorong-dorong. Dalam ibadah begini, enggak pakai siapa hari ini yang mau bersaksi, enggak. Tapi saya, waktu setelah pujian gimana itu, ada dorongan untuk bersaksi yang meluap-meluap, enggak bisa ditahan. Sehingga saya minta izin dengan gembalanya, saya bersaksi. Pertama kali tadi. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut. Bersaksi disaksikan oleh orang banyak. Jadi betul-betul pujian tadi ini, kalau saudara lakukan dengan benar gimana? Memang betul-betul ya dan amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan.
kesaksian kita ini boleh menguatkan saudara-saudara kita. Iya kan? Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Mungkin sudah pernah saya saksikan di sini ya. Oleh karena pekerjaan kita, customer kita bisa menilai atau gimana. Jadi seorang pelanggan yang tapi tiba-tiba darah suaranya sudah lama sekali enggak telepon lagi, enggak pernah apalagi connect di mana ya. Satu saat kembali lagi menelpon gimana. Terus saya tanya, kenapa Pak sudah lama kok enggak pernah ambil, enggak pernah connect gimana? Itu orang di luar Kristus. Dia jawabnya iya Pak, iya Pak, angel. Tapi akhirnya tercetuslah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Iya Pak, Bapak jualnya mahal. Ya toh? Saya waktu ditawari itu dengan jual orang lain harganya lebih murah. Tapi Pak, ada tapinya. Saya ngambil barang di tempat orang lain itu murah, memang iya. Tapi bisnis saya tidak lancar ini. Tapi waktu saya masih berhubungan dengan Bapak, bisnis saya lancar-lancar saja. Oke-oke saja. Nah, dengan harga yang cuma terpaut tidak banyak gimana? Tapi bisnis saya tidak lancar. Ya Bapak Ibu, artinya gimana? Dalam kita bekerja, dimanapun saja gimana, bisa menyaksikan ya kebesaran nama Tuhan. Iya kan? Jangan sampai, maaf bicara, orang Kristen seringkali maaf bicara kesereten gitu nih. Ya. Orang Kristen kadang-kadang kalau bisnis katanya orang-orang bilang kesereten gitu nih. Kadang-kadang orang Kristen kalau ditagih, Abu Nawasnya, cerita Abu Nawas tahu ya, 1001 macam alasan. Nanti kalau sudah kepepet, barulah ngomong. Katanya orang Kristen, katanya kasih. Iya, itu sih kadang-kadang metu sungu nih ditagih. Ya toh? Mas alasan-alasan banyak. Kalau begini masa bisa kesaksian kita nih iblis dikalahkan, malah kita yang dikalahkan oleh iblis. Iya kan? Tapi kalau kita orang Kristen gimana? Dengan ya apa adanya. Atau membayar tidak ada, mesti mundur gimana, tidak masalah. Jangan terus timbul kata-kata firman Tuhan, katanya kasih. Tapi kok ditagih terus. Piye ini? Ingat ya, dalam berbisnis, dalam bekerja, kerja. Ibadah, jangan dicampur adukkan. Karena apa? Banyak orang-orang Kristen, termasuk orang-orang saya kadang-kadang itu, ya tadi, kadang-kadang, kenapa datang terlambat? Kenapa tidak masuk? Gimana? Ya di gereja ada kegiatan Pak, di gereja ada ya semacam-macam. Saya bantu Pak, saya gimana? Loh, terus gimana? Dia orang Kristen, saya Kristen gimana? Nanti yang lainnya gimana? Loh, kalau podo-podo orang Kristennya kok ya apa namanya diperbolehkan, yang lain kok tidak diperbolehkan gimana? Kan kacau gimana? Iya kan? Saya katakan
kerja ya kerja menurut aturan kantor. Kalau mau gereja tidak bisa, kantor mengatakan tidak bisa, ya jangan dablek kayak gimana, ya kan? Ya kembali lagi, ya. Ayo mari kita dipilih sebelum dijadikan, itu ya. Kita mengalahkan iblis dengan kesaksian kita oleh darah anak domba Allah. Ya. Tadi dikatakan juga ini misi intermezzo atau gimana. Saya tadi waktu memujikan pujian-pujian tadi ini, oh ya kok cocok, bener sama dengan alur ceritanya yang saya akan bawakan tadi ini. Dikatakan yang tadi, ku telah diberikan kuasa oleh firman. Ya. Ku telah diberikan kuasa oleh firman. Ada kuasa menaklukkan dunia. Bagaimana mau menaklukkan dunia? Bagaimana ada kuasa? Tadi saya katakan, gitu, dalam kesaksian hidup kita gimana? Memang kadang-kadang kita tidak sempurna. Satu saat memang kita bukan memuliakan nama Allah, tapi juga mencemooh atau mencemarkan nama Allah dengan kelakuan kita. Iya kan? Tapi ayo, kita boleh jatuh, tapi jangan segeletak, bangkit lagi. Bangkit lagi. Ada amin Bapak Ibu? Harus bangkit, jangan diam. Supaya apa? Supaya kita terus bisa pujian tadi ini atau firman Tuhan ini bisa betul-betul ya dan amin. Ya toh? Ku telah diberikan kuasa oleh firman. Yakin waktu sudah memuji, yakinkan dia telah bangkit. Dan ku telah diberi kuasa, memang betul ya dan amin. Ya kan? Kalau benar-benar Tuhan itu memang kalau nyuruh enggak langsung disuruh biasa gitu aja, enggak. Murid-muridnya sendiri yang sudah bergumul dengan dia ya berhari-hari, berbulan-bulan, setahun, 2 tahun di mana? Waktu Yesus ya mau diangkat gimana? Murid-muridnya itu disuruh tunggu di kota Yerusalem. Untuk apa? Dibaptis dengan kuasa Roh Kudus untuk mendapatkan kuasa. Jadi saudara, ingat, kalau engkau diutus atau engkau betul-betul mengimani firman Tuhan, atau saudara akan melayani apapun ceritanya, saudara saya katakan yang pertama mau dahulu, mau. Nanti saudara tidak bisa, tidak apa gimana, itu urusan belakang. Saudara tidak berpendidikan itu tidak urusan gimana. Penting mau dahulu, mau. Nah nanti, jadi setelah saudara mau nurut gimana, saudara akan dibaptis oleh Roh Kudus. Diberikan kuasa. Itu ya dan amin. Ya, diberikan kuasa betul-betul ya dan amin. Ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Ayo. Jam 8. Masih banyak ya. Sudah mau habis apa belum nih? Masih banyak ya. Ketawa-ketawa. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, saya baca dari sini ya, saya kurang Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5.
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Artinya suruh siap dulu, jangan pergi. Ya, jangan pergi. Untuk apa? Suruh diam di Yerusalem. Kita baca terus ya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini janjinya. Apa gunanya untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Supaya kita tetap melekat terus pada Tuhan. Supaya kita bisa melawan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus ini memang sudah dijanjikan oleh Bapa kepada kita sebagai roh penolong. Ini jangan dilupakan. Roh penolong, kita punya ada roh penolong. Seringkali kita ini mendukakan Roh Kudus. Seringkali kita ini membuat Roh Kudus nganggur. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali saat-saat kita menghadapi masalah, menghadapi satu problem gimana, lupa pada kita ini mempunyai roh penolong, yaitu Roh Kudus. Iya kan? Benar enggak? Ayo diingat-ingat. Apakah selalu mengandalkan Tuhan? Apakah selalu mengandalkan Roh Kudus? Apakah saudara mengandalkan kepada siapa saudara? Diri sendiri, pada manusia. Padahal dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya, termasuk gembala-gembala, maaf bicara Bu ya, pendeta-pendeta, bukan mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang mengandalkan manusia dan banyak segi. Ya Pak ya, saya ngalami hal demikian Bapak Ibu. Waktu saya buka giro atau cek gimana, dananya kena melebu-melebu, tanggalnya makin hari makin dekat. Sim cari mana? Tuhan, omong kosong. Sing cari pengusaha yang kaya, yang banyak duitnya, telepon dahulu. Saya perlukan dana sekian-sekian. Iya kan? Banyak seringkali. Saya mengalami itu. Sampai suatu ketika waktu saya melakukan hal demikian saudara. Waktu hari hanya. Dana sudah saya dapat. Tapi dana yang tak terduga. Itu datang melimpah. Melebihi apa yang menjadi tanggungan saya. Sehingga dana itu mubazir. Dana itu tidak diperlukan lagi. Karena sudah melebihi tadi ini. Tapi akibatnya saya harus membayar bunga kambojanya tadi itu. Lek pinjam duit ada bunga kambojanya enggak? Hah? Oh ada ya, saya dengarnya kok enggak ada gitu. Kalau enggak ada saya mau pinjam sing banyak. Iya. Bunga kambojanya ini loh. Makanya bunga kamboja itu selalu ditanam di kuburan ya. Karena bunga kematian. Sudah meminjam di baletno ya karep ndak baletno tapi bunganya harus bayar. Iya kan? Kadang-kadang kita ini tidak sabaran seperti Salomo. Mana nih Samuel ya, nabinya namanya Samuel ya adalah. Ya Bu ya. Salomo, bukan Salomo sorry, Saul. Saul. Musuh di depan mata. Mana nabinya? Ya nabinya itu Samuel lah ya. Samuel ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya syukur, kalau tahu salah ditanggung sendiri loh. Ya. Musuh di depannya sudah dengan tentara yang besar dan anak buahnya sudah kocar-kacir. Mana nih anunya apa?
nabinya kok datang. Sehingga dengan singkat dia langsung ambil apa tuh? Apa tuh ya? Mengambil apa itu? Korban ya. Dia mempersembahkan korban. Baru aja ternyata melakukan demikian. Nabinya datang, kunuk. Tapi apa yang terjadi? Sudah istilahnya orang Jawa bilang kasep. Ya, sehingga apa, saudara? Oleh karena hal-hal demikian, Tuhan tidak berkenan. Iya kan? Gara-gara gini. Makanya kadang-kadang kita nih, jujur saja ya tadi, saya sudah pinjam. Sudah dana save tadi ini sudah ada. Tapi tadinya sudah sembahyang. Tapi gak datang dananya tadi itu. Sehingga saya ambil dana dari luar. Berhikmat enggak Bapak Ibu begitu? Halo? Masa tidak? Kan berhikmat tuh. Kalau saya nanti, iya kalau datangnya ada. Parihannya. Kalau tidak ada ya apa? Ceknya kan belum di gimana? Hah? Kan berhikmat ya? Halo? Berhikmat apa enggak? Sungguh tak enggak berhikmat. Karena belum mengalami. Memang enggak berhikmat. Memang kadang-kadang kita nih jangan sampai seperti ada firman Tuhan katakan cerdik seperti ular. Ya. Kan cerdik ini. Sembahyang sudah. Tapi cadangannya gimana? Sehingga gara-gara itu kerajaan Saul apa saudara? Digantikan oleh Daud. Iya kan? Ini hati-hati saudara ya. Jadi katakan tadi ada kuasa menaklukkan dunia. Mana bisa saudara menaklukkan dunia kalau saudara tidak dipenuhi dengan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana saudara menerima pemeliharaannya? Ya kan? Kalau saudara tidak melekat kepada Dia. Ayo saudara, kita mau sekali lagi mau apa? Melekat kepada Dia. Ayo masuk dalam firman Tuhan yang sesungguhnya. Tadi sudah saya singgung juga, mana ya? Saudara, kalau Tuhan menyuruh sekali lagi, tidak sekali lagi dibiarkan begitu saja. Setuju Bapak Ibu? Setuju, tapi dilakoni, dikerjakan. Setuju? Ya, dikerjakan. Supaya apa? Kalau saudara nurut seperti murid-murid Yesus disuruh tunggu di Yerusalem, menurut, berdoa sehingga satu saat dia semua yang nunggu di loteng Yerusalem tadi ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dalam satu kisah pasal 1 ayat 4, 5, 12 dan 14, ya. Terus mereka saat itu juga dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Pasal Rasul 1 ayat yang 8. Ya. Ayo kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ojo ado-ado nang ujung bumi kok kesasar. Iya. Di Kediri, Ngronggo sini gimana, sekitar sini aja gimana. Ya. Tanggone dhewe, bangku-bangku masih banyak yang kosong. Gumuli gimana? Telepon dia gimana? Kejar, ayo bersatu sekata.
Supaya Bapak Ibu sekali lagi, kalau saudara melakukan hal demikian saudara, saya katakan itu bukan untuk supaya memenuhi gereja ini saja. Secara fisik itu memang iya. Tetapi saudara sekali lagi, kerohanian saudara dan saudara-saudara kita seiman itu bisa berkobar-kobar. Nanti seperti akan mengalami seperti saya, tidak takut bersaksi. Nah ya toh, saya waktu itu tidak ada, sekali lagi saya ulang, tidak disuruh, tidak gimana, tapi saya ingin bersaksi, saya menyaksikan. Sehingga saya angkat tangan gimana, saya maju ke depan untuk bersaksi pertama kali itu saudara melakukan hal demikian. Ya, karena apa? Di dalam hati sudah ada satu kerinduan. Itu betul-betul lihat amin, ada satu kerinduan sehingga Roh Kudus mendorong kita. Jadi saya waktu itu masih ragu, tapi dorongan dalam hati ini didorong, ayo dapat maju terus, sehingga saya tidak bisa menahan, saya maju. Itulah kalau kita dekat kepada Tuhan, melekat kepada Dia, pastilah Dia akan memberikan satu dorongan, memberikan bimbingan, pimpinan. Dan sekali lagi saya katakan, tidak mempermalukan saudara. Saya bisa bersaksi dengan lancar. Ya, walaupun kadang-kadang ada ikilah apa, dredeg atau gimana. Tapi saya berani bersaksi dengan lancar. Tanpa didorong, tanpa dikasih kesempatan siapa yang mau bersaksi, tidak. Ada dorongan suruh bersaksi. Dalam hati ini meluap-luap gimana? Demikian juga, ayo kebangkitan Yesus tadi ini, ya, yang kita peringati tiap tahun gimana? Jangan sampai cuma ritual saja. Satu memperingati sesuatu seperti kalau kita memperingati ulang tahun, Natal gimana? Seperti kayak hura-hura saja. Jangan saudara. Ayo kita ambil betul-betul menikmati, kita camkan betul, benar Tuhan. Ya, baca di rumah pelan-pelan gimana? Saya jamin saudara, kalau saudara betul-betul ya dan amin, mau mengimani firman Tuhan, saudara nanti kalau baca diam-diam di kamar gimana? Ada satu hati yang meluap. Ini saudara tanpa terasa, sekali lagi tanpa terasa ada kelegaan dan tanpa terasa air mata ini menitik. Tanpa disuruh, tanpa ada orang lain. Kita menangis, ada satu kelegaan gimana? Kalau saudara itu lakukan hari lepas hari, itu ada satu kegerakan, ada sesuatu yang dalam hati kita membual. Sehingga saya tadi, waktu kita mau bersaksi gimana, didorong dari dalam diri kita, bukan didorong dari luar. Sehingga kita bisa menyaksikan. Kalau waktu saya bisa menyaksikan waktu itu, bisa ada satu kelegaan, ada kesukaan. Ini saudara harus alami. Karena apa? Dampak kebangkitan Yesus ini saudara harus alami. Harus saudara manfaatkan. Saudara harus bisa merefleksikan diri. Apa arti kebangkitan Yesus? Seperti di pujian-pujian tadi ini. Berturut-turut sambung menyambung. Bagus memang oke. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bisakah kita menaklukkan si iblis? Apakah sekali lagi pertanyaannya, apakah kita tidak dibalik, dihancurkan oleh si iblis hidup kita? Ayo sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Di sini kan satu pasal kisah pasal Rasul 1 sampai kisah pasal Rasul 1 ayat yang 8 tadi ini menerima kuasa kalau Roh Kudus ya turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini betul-betul ya dan amin Bapak Ibu. Jadi apa Ibu? Dan saya katakan ingat ya, ingat. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Tuhan tidak
Sekali lagi cuma nyuruh bisa gimana enggak. Saudara hidup di dunia ini masih perlu yang namanya duit. Iya apa enggak? Perlu duit enggak? Dengar yang keras. Perlu duit enggak? Perlu. Makanya Tuhan pun tidak menyuruh biasa gitu saja. Tuhan pun akan memberikan upahnya. Itu pasti ya dan amin. Tidak akan menyuruh dengan wis pokoknya istilahnya dicul nawa gimana. Mbok karo ya apa melaku dhewe. Enggak. Ayo kita baca di dalam, betul enggak? Kalau kita orang mendapatkan upah. Ibrani pasal 11 ayat 6b. Sebetulnya ayo kita baca semua. Ibrani pasal 11 ayat yang 6b. Ayo saudara. Pasal 11 ayat 6b. Tapi kita baca semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara beriman bahwa Yesus bangkit, naik ke surga, sia-sia. Tapi sayangnya Yesus itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan, wah itu pastilah pengikutnya tambah banyak. Waktu Yesus dielulukan waktu Yesus hidup sebagai manusia, kan dielulukan banyak pengikutnya. Sampai-sampai orang-orang Yahudi, para yang tidak sepaham dengan Yesus, gimana mereka iri ya. Coba, tapi tanpa imam tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah ada. Ini penting saudara. Apapun persoalanmu, ingat bahwa Allah itu ada. Tapi Tuhan, saya sakit sudah lama. Bener enggak Allah ini ada? Iya kan? Enggak sembuh-sembuh. Kalau Allah itu ada berwujud seperti Ponirin, tahu Ponirin ya? Masih ingat gak? Kisah anak kecil Ponirin tuh. Gak ada yang tahu? Oh Ponirin, apa? Ponari ya. Salah jenenge. Ya, Ponari. Sampai air seninya itu diminum, ditunggui. Orang yang bukan Tuhan, bukan Yesus, itu pun banyak berbondong-bondong sampai antri semua ya. Iya kan? Sayang, Yesus itu tidak kelihatan sehingga orang kadang-kadang tidak percaya. Tapi bukti nyata, ada kuasa bekerja. Bukti nyata ada kasihnya betul-betul ya dan amin. Dan banyak orang bersaksi, yang sakit kanker kayak yang sakit apapun disembuhkan. Sampai dokternya geleng-geleng kepala. Minum obat apa kamu? Iya kan? Ya kuasa Tuhan. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Kita imani, ya dan amin. Terus saudara, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi. Apa saudara? Upah itu apa artinya saudara? Gajian atau imbal balik atau gimana ya saudara ya? Tuhan itu memberi upah, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Diamkan, seringkali saya camkan dalam pikiran saya. Karena apa? Dalam melayani gini kadang-kadang maaf bicara ya, bukan katanya apa gimana.
kadang-kadang secara materi, orang bilang orang Chinese si pun rugi. Ya bukan saya sekali lagi, kalau dihitung secara bisnis di Sipua gini rugi sesaat itu saja, tapi di lain waktu Tuhan tidak pernah hutang, bahkan akan memberikan upah yang lebih besar. Kenapa? Saya suatu saat itu pernah ya, aduh wis capek pulang melewati kota Malang, hujan-hujan, tahu-tahu dihantem sepeda motor, nggak tahu gimana, nggak tahu merem atau gimana, tahu nabrak mobil saya doang sehingga kacanya itu pecah, kaca belakangnya. Tadinya sudah macet, merambat gimana, nggak nyampe sudah mau pulang cepet-cepet dihantam dengan sepeda motor tadi itu. Tapi saya terus diingatkan, ingat Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian atau akan menguatkan dia, dan juga Tuhan akan memberikan upahnya nanti. Saya langsung, aduh puji Tuhan, gimana, halus dodo. Tadinya saya drivernya, coba kejar dikit, pepetan gimana? Sepeda motor tambah takut, tambah lari kencang-kencang gimana? Ya sudah, biarkan saja lah, gimana? Dan juga saya terhibur sedikit, kan asuransi, ya kan? Walaupun di mobilnya itu lama di bengkel, itu ada sedikit sedikit ada satu kesegaran gimana? Tapi firman Tuhan mengatakan yang tadi, ingat ya, engkau tidak sendirian, engkau akan mendapatkan upahnya. Sehingga saya kayak disiram air es tadi itu. Betul-betul terjadi amin. Bukan cuma masalah-masalah itu digantikan, saudara. Sekali lagi, dalam hal lain pun sama. Percaya enggak Bapak Ibu? Makanya percayalah dia. Kebangkitan Yesus itu membawa dampak dalam hidup saudara. Jasmani maupun rohani. Ada amin Bapak Ibu? Ayo, ada amin. Laksanakan. Ya, kita buat iblis gemetar, bukan sebaliknya. Ada amin Bapak Ibu? Nah, akan mendapatkan upahnya. Saudara, dan saudara akan dipeliharanya. Betul enggak Bapak Ibu? Coba kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 3, pasal 1. Ayat yang kelima. Sekali lagi, Tuhan tidak membiarkannya. Ini camkan. Saudara kerja di perusahaan swasta atau di BUMN gimana? Akan mendapatkan upahnya juga kan? Iya kan? Di Tuhan pun ya enggak gratis juga, bahkan lebih. Ayo 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, menanti-nantikan tadi ini, saudara, nanti pada sampai akhir hayat saudara akan dipeliharanya. Karena apa? Juga kita mesti perlu yang namanya jasmani tadi ini, sehingga saudara akan dipeliharanya. Ini Tuhan katakan dipeliharanya. Itu imani saudara, imani. Jangan saudara sekali lagi saya katakan cuma ingat di gereja saja. Bahkan maaf bicara parahnya di dalam gedung gereja kadang-kadang saudara tidak konsentrasi, tidak mendengarkan firman Tuhan. Orangnya duduk di dalam gereja, ya toh? Orangnya duduk di dalam gereja, tetapi ada yang main handphone atau yang bincang-bincang atau gimana.
Nah kalau begini nih gimana? Apakah ada firman Tuhan yang menyantol atau mengisi hati dan pikiran saudara? Apakah ini ada kekuatan dalam diri saudara? Dalam mendengarkan firman saja, dalam beribadah saudara tidak menghormati, tidak dengan secara kusuk atau secara seksama. Saudara tidak melakukan, mendengarkan dengan sepenuh hati. Apakah sudah diberkati? Saya katakan saya ragu. Fisik boleh di sini, tetapi saudara sekali lagi hati-hati. HP atau gimana? Hati-hati. Bisa membuat orang lebih baik. HP itu bisa membuat orang lebih kalau bisa memanfaatkan HP tadi ini sangat luar biasa. Tapi kebanyakan HP itu bisa menjerumuskan atau menjauhkan kita daripada Tuhan. Dalam kehidupan saudara, dalam beribadah saja, tidak bawa HP rasanya tidak enak. Tidak bawa Alkitab, emangnya gua pikirin, kan ada ini, ya, iya kan, sama dengan saya kalau itu, betul nggak Bapak Ibu? Kalau jenuh, kalau pembicaranya ngomongnya bulet aja, HP-nya dikeluarin, kelihatannya baca Alkitab, tapi sing didelok iku mbu karo. Karena seringkali banyak saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di depan saya gimana tuh saya melihat. Dan juga bahkan saya waktu di mimbar gini, saya orang itu kusuk banget melihat. Tapi saya pernah melihat, ya, karena persis di depan saya satu waktu dalam satu ibadah yang besar, yang gegap gempita, yang didelok dia apa? Masakan. Yang dilihat apa lagi? Mana? Padahal cowok loh itu. Cowok. Dia ceweknya begitu. Istilahnya mantu. Kalau saya bilang itu mantu kusuk gimana? Ribut dengan HP-nya saja gimana? Kalau begitu tuh gimana saudara ibadah? Apakah ada kuasa yang mengalahkan iblis? Sebaliknya saya katakan, saudara akan ditaklukkan. Ya kan? Karena apa? Dalam satu ibadah tadi ini merupakan satu peperangan rohani. Saudara sudah menahan rasa kantuk, saudara bisa sudah menahan rasa jenuh, menahan duduk dengan lama bagaimana? Ini memang setiap saat ini ada satu peperangan rohani. Saudara datang di tempat ibadah ini sudah merupakan satu peperangan rohani. Itu saya katakan ya dan amin. Saya kadang-kadang itu juga demikian. Kalau datang doa pagi, gitu, tiap hari itu merupakan satu peperangan. Datang, aduh males gimana, gimana ya apa, gitu. Apalagi kalau nanti angin semilir-semilir, hujan kerintik-rintik, kebenaran istilahnya, gitu. Wis gak teko, dari takoi alasan hujan nih Pak. Itu peperangan, kita dikalahkan. Ya, saudara datang ini duduk dengan diam, kadang-kadang tidak enak, sekali tidak enak. Tapi saudara, kalau saudara bisa memenangkan perkara tadi ini, saudara berbeda dengan hati yang ingin, walaupun saudara ngantuk, saudara merasakan jenuh, tidak enak gimana. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh memperhatikan, menyimak dengan sungguh-sungguh, saya katakan ya dan amin, engkau akan pulang diberkati. Karena saya sekali lagi mengalami hal demikian, maka saya berani mengatakan demikian. Pekerjaan yang saya ulang lagi, pekerjaan saya yang saya geluti sekarang ini dapatnya dari mana? Juga waktu saya beribadah begini. Gitu. Setelah firman Tuhan kemana-mana,
seperti ada suara sebenarnya, udah kamu usaha aja ini. Genset gimana? Sampai saya itu, saya kan lagi nggak tahu ini sudah pernah saya saksikan gimana, sampai saya ketenggengen. Ini ngeladur apa enggak ini? Mau beribadah kok tahu-tahu nyamping di pekerjaan gimana? Nah, saya geluti saudara. Ya, apa yang saya dapat di dalam gereja tadi ini, saya konsultasikan sama istri saya gimana, boleh jalan. Sampai saat ini berjalan. Walaupun saya sekali lagi bukan orang teknik, bukan orang mesin, bagaimana cara ngerakit, bagaimana cara menjual, saya tidak mengerti sama sekali, nol. Tapi dibimbing Roh Kudus, step by step, dikasih tahu caranya. Ada amin Bapak Ibu? Makanya ayo alami. Jenuh logis manusiawi. Makanya saya sering bergurau. Kalau saya ibadah gini nih ya, bahkan firman tengah-tengah atau seperempat itu mau saya setelkan itu drakor. Saya selingi drakor. Ngerti drakor ya? Tahu enggak? Loh, enggak ngerti drakor? Drama Korea. Entah saya selingi gimana? Kan ada kalau kayak Pak Niko, kalau dia makan firman diselingi pujian. Ya toh? Diselingi pujian. Maksudnya apa? Supaya saudara ngantuk gimana? Supaya juga saudara waktu puji-pujian tadi ini ada sesuatu hal yang nyambung gimana? Nah, supaya saya sampai terbersit di dalam pikiran saya ya tadi, tak setelah drakor ya nak ini 5-10 menit ben seger maneh, terus ditulisi to be continue. Ya, masuk lagi dalam firman Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Belajar. Sekali lagi belajar. Karena apa sekali lagi? Kalau saudara bisa memenangkan, maksud saudara ibadah dengan kusuk, saudara dengan sungguh-sungguh menerima, saya katakan engkau akan diberkati. Saat engkau beribadah tadi ini, Roh Kudus berkarya. Apa yang menjadi permohonanmu? Apa yang menjadi susah hatimu? Dia bukakan, singkapkan. Itu betul-betul ya dan amin Bapak Ibu. Benar tak Bapak Ibu? Ayo alami. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Terakhir apa masih terus dikit? Ini sudah dilompati. Nambah lagi Bu ya. Ibunya diam saja. Maaf bicara ya. Yang terakhir ya. Nah, tadi kan sudah dikatakan pergilah ke ujung dunia. Karena engkau sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita baca Matius pasal 28 ayat 19-20. Ayo, yang terakhir. Ini kalau tidak salah ya, nanti masalah lagi. Nah ya betul ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, padamu. Ya toh? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa saudara? Disuruh pergi, tapi dia menyertai kamu dan saya dan gembala saudara di sini. Menyertai. Tadi kan juga dikatakan, dia akan memeliharamu, dia akan memberikan upahnya. Itu dilengkapi semua, Bapak Ibu. Gak dibiarkan diculno kayak ayam gimana suruh golek pangan dewe, nyeker dewe, enggak. Dipeliharanya. Iya kan?
diberikan upahnya. Iya Bapak Ibu. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada amin Bapak Ibu? Camkan. Jadi jangan katakan tidak bisa. Saudara kalau baca dalam dalam Kisah Para Rasul 1 berapa itu? Ingat, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka timbullah satu keberanian. Nah, salah 2 Kisah Pasal 2 ayat 41 dan 47, ayo kita baca yang terakhir ya. Ini sudah terakhir betul. Kisah Pasal Rasul 2 ayat 41 dan 47. Ayo. Kisah Pasal Rasul 2 ayat 41 ya nih. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lompat ayat 47. Ya, lompat ayat 47. Ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam ayat yang sebelumnya kan sudah dikatakan mereka berani. Tak takut-takut lagi, berani. Sehingga waktu Petrus berkhotbah, ya, 3.000 jiwa diselamatkan, bertobat. Dan yang seterusnya banyak disenangi orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan apa saudara? Jiwa-jiwa baru dengan orang-orang yang diselamatkan. Ada kerinduan Bapak Ibu? Halo? Amin gak krungu. Sing Banten ngono lho. Lek di gereja alim kabeh, ada amin, amin. Gerung sarapan. Tapi lek kadung tukaran mbek koncone nyelatune cek buantere tanggane mek krungu kabeh. Ya ta ya? Ayo. Saudara, dengan sungguh-sungguh supaya saudara dan saya betul-betul ada kuasa ingin memuliakan nama Tuhan. Ya toh? Supaya sekali lagi kita memuliakan nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudara, sekali lagi, kalau itu yang terjadi, saya katakan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai kita dengan kuasanya, memelihara kita, memberikan upah. Itu kata-kata ini berkaitan semua. Itu betul-betul ya dan amin. Jalankan betul. Ada amin pada Ibu? Amin. Waduh, lek kate mari ki amene banter. Ya gitu kalau itu amin, amin. Itu aja amin. Jadi ini katanya si iblis. Katanya pujian kita buat iblis gemetar. Lalu amin ngomong ini amin. Ditek kan ya. Kalau kita amin, amin. Biar iblis gemetar. Karena kita sudah diberikan kuasa. Ya kan? Berani lagi. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, mari selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Biarlah peringatan kebangkitan Yesus tadi ini membuat kita berdampak pada sekeliling kita. Berdampak kepada diri kita, keluarga kita, anak kita, gimana? Ada amin Bapak Ibu? Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Kuasa kebangkitan memberikan pengharapan bagi kami. Kuasa kebangkitan memberikan kuasa. Sehingga kami bukan menjadi orang yang kalah, tapi ada orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita percaya kuasa-Nya tidak terbatas. Kita semua terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Apa yang ada pada kita terbatas. Tapi jangan berhenti di situ. Kita punya Tuhan yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang hidup. Dia punya kuasa dan diberikan kuasa kepada kita. Kebangkitan yang memberikan pengharapan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing pada saat ini, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Percaya, yakin Tuhan menolong kita. Janjinya Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berikan waktu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, apapun jadi persoalanmu hari ini, kuasa-Nya sanggup untuk menolong kau. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, Kau penuhi setiap jemaat-Mu dengan kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan. Aku percaya Roh Kudus, Kau menolong setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Amin. Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kalau Engkau hidup maka Engkau peduli. Kalau Engkau hidup maka Engkau mengerti setiap keadaan kami pagi hari ini. Engkau melihat anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami. Bahkan Engkau mengerti setiap bahasa tetesan air mata kami Tuhan. Sebelum kami mengungkapkan, Engkau sudah melihat kondisi hati kami. Dan kami yakin di dalam Yesus ada pengharapan. Iblis sudah dikalahkan, kuasa sudah diberikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setiap hari kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Angga yang sudah melayani, bersama tim yang hari ini bersama kami untuk beribadah melayani kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan yang lebih lagi. Jadikan hamba-Mu terus menjadi berkat-Mu dimanapun Kau utus Tuhan. Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah kami dipulihkan, kami diberikan pengharapan yang sejati. Pengharapan yang bukan pengharapan palsu, tapi pengharapan yang benar-benar, pengharapan yang murni. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapi setiap janji-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kurang dicukupkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberikan kekuatan dan jalan keluar oleh Tuhan. Yang berulang tahun di sepanjang minggu diberkati dengan kesehatan, panjang umur, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Yang sudah melayani hari ini, Tuhan Engkau memberkati kota, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan segala korban persembahan kami, biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun persembahan kami mau kerjakan, lakukan dengan ketulusan hati seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan upah kepada kami. Manakala usaha ibadah ini kepulangan kamu dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan.
Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolah kuliahmu dan pelayananmu. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia dan taat untuk melakukan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya.